Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian nama jariyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jariyah itu artinya budak perempuan. Nah, berarti zaman Nabi masih ada perbudakan. Cuma alhamdulillah berkat agama Islam hingga perlahan-perlahan perbudakan habis, karena ada istilah babul itqi, bab memerdekakan budak. Nama-nama jariyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Mariyatul Qibtiyah, mamanya Ibrahim. Nah, jadi ada anak Nabi kita Ibrahim bin Rasulillah, itu lahir daripada jariyah namanya Mariyatul Qibtiyah. Maria atau kalau di bahasa Indonesia kan ya Maria. Maria. Jadi ada kalau ngaran orang Maria, lain Maryam lain. Maria. Nah, jadi Mariyatul Qibtiyah kalau dilatinakan Maria. Nah, Qibtiyah itu orang Qibti. Qibti itu kan suku yang ada di kota Mesir. Ada kalau suku Qibti itu Mesir. Jadi Mariyatul Qibtiyah itu berarti orang Mesir. Mariyatul Qibtiyah itu orang Mesir. Karena Mariyatul Qibtiyah itu budak jariyah hadiah daripada Raja Muqawqis. Jadi kirimi surat oleh Nabi, sahabat yang nulis, sampai surat itu ke Mesir. Nabi membawai beriman, membawai Islam. Ternyata sambutannya bagus, dalam artian menolak cuma lembut. Dan beda dengan Persia. Kalau Persia itu surat Nabi Muhammad tuh dicari-cari. Kalau Raja Kaisar Romawi itu bagus juga, memang menolak, cuma surat itu disimpan sidin, kada dirobik-robik. Nah, Raja Muqawqis sama, menolak Islam cuma damai. Buktinya mengirim hadiah budak dari Mesir namanya Mariyatul Qibtiyah. Maka lahirlah Ibrahim. Nah, jadi Ibrahim itu anak daripada Mariyatul Qibtiyah. Mengapa jadi Ibrahim? Karena keingatan Mariyatul Qibtiyah itu kan Mesir. Jadi Ibrahim nih ngarani. Keingatan datu Nabi Ibrahim. Yang kedua Zulaikha. Ini barangkali asing di telinga kita. Ada budak Nabi ngarannya Zulaikha. Nggih. Lain Zulaiha nang bini Nabi Yusuf tuh lain. Ada Zulaikha juga ngaran. Jadi ada Zulaikha budak Nabi kita. Nah, jadi ulun lihat di dalam kitab jariyah Nabi Muhammad itu ternyata Sarari budak itu ada 4 orang. Cuma yang masyhur itu 2 di kitab, Mariyatul Qibtiyah dengan Zulaikha. Ada yang memadahkan semalam Raihanah binti Yazid. Cuma yang muktamad istri Nabi Muhammad, bukan jariyah. Nah, bukan jariyah. Jadi ada Raihanah, Mariyatul Qibtiyah, Zulaikha, lawan budaknya Zainab binti Jahash. Nah, budaknya Zainab binti Jahash itu 4 orang jariyah Nabi Muhammad. Sama itu.
Kemudian susunan martabat keabdalan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinta. Nah, ingatakan sahabat Nabi sabarataan afdal. Sahabat Nabi sabarataan radhiyallahu anhum waradu anhu. Dinta. Bahkan di dalam kitab Nuzhah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal wafat, Nabi kita meninggal sahabat nang alim-alim. Nggih, berapa jumlahnya? Jumlahnya sejumlah surah di dalam Al-Qur'an. Tambahi 3 biji. Nggih. Jumlah surah di dalam Al-Quran 114 surah. Nah, tambahin 3 biji. Berarti berapa tak? 114.000 sahabat. Pian mudah mencatat, mudah mengingat. Berapa jumlah sahabat yang ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad? Wa kulluhum sami'u minhu wa kulluhum rawau anhu. Seberataan belajar lawan Nabi dan seberataan sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlahnya? 114.000 sahabat. Nah, itu seberataan radhiyallahu anhum waradu anhu yang ditinggal wafat. Belum lagi nang bedahulu perang Badar, nang syahid di Badar, syahid di Uhud. Nah, itu yang ditinggal Nabi wafat tak? Itu pun yang tukang merawiyakan hadis ulang. Itu ulun lihat di dalam kitab Nuzhah. Nah, jadi sekali lagi ulun ulang, sahabat Nabi yang ditinggal wafat oleh Nabi seberataan meriwayatkan hadis dari Nabi, nggih, itu jumlahnya 114.000 sahabat. Adinta. Jadi Nabi kita tuh sukses diisi sahabat seberataan alim sahabat. Itu kadidan mangkade alimnya. Inilah kesuksesan Nabi kita Muhammad dakwah melajari sahabat seberataan alim berataan. Yang pertama keabdalan sahabat adalah khilafatur rasyidin atau khalifatur rasyidin. Siapa-siapa khalifatur rasyidin? Nggih, Abu Bakrin, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Nah, cuma ada ulama hadis, nggih, ada yang memadahkan khulafaur rasyidin itu khamsatun, 5. Berarti satunya khilafiyah. Ada yang berpendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Ada kalau Umar bin Abdul Aziz. Ini termasuk khulafaur rasyidin. Yang kelima ujar ba'duhum, ujar sebahagian ulama. Ada ulama lagi yang berpendapat khulafaur rasyidin itu khamsatun. Nggih, siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan bin Ali. Nah, berarti jumlahnya 5. Nah, dinta. Mengapa kita biasanya di khutbah rajin mengandak 4? Karena 4 itu ittifaq. Adapun yang 5 ini khilaf. Ada yang memadahkan Sayyidina Hasan, ada yang memadahkan Umar bin Abdul Aziz. Keduanya bujur, pintar, kedua cerdas, seberataan bujur. Cuma barangkali ada ittifaq, ada
khilaf inta. Guru berapa khulafaur rasyidin? Nggih, ada arba'atun, betul. Ada yang memadahkan 5, betul. Yang kada betul itu betampar. Ya Allah, seikong nyalahkan seikong, seikong nyalahkan seikong. Punya alhasil jangan main lato-lato gitu nah. Lato-lato manusia. Kalau permainan tuh silahkan jangan di masjid aja. Nah, dinta. Nah, jadi itu yang ulun lihat di dalam kitab. Nah, termasuk kitab kita ini Melayu ini 4 tuh, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, berarti khilafur rasyidin itu 4. Nah, kayak mujtahid juga. Padahal mujtahid itu banyak. Cuma mujtahid yang muktabarah, yang sudah diakui, bahkan masih sampai sekarang arba'atun 4 jua. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, 4 jua. Malaikat yang ittifaq pun 4. Dinta. Cuma kita di sekolahan rajin ambil 10. Padahal kalau kita belajar tauhid, yang tauhid berbahasa Arab, itu ada ulama yang berpendapat malaikat yang wajib diketahui itu arba'atun ya. Dinta. Berarti sisanya ada yang wajib, ada yang kada. Cuma muktamadnya wajib. Lalu kita menghafal malaikat 10. Padahal yang tidak ada khilaf itu 4. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Banyak nang 4 tuh banyak. 4 tuh syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Muhammad tulisannya 4, mim, ha, mim, dal. 4. Allah pun 4. Alif, lam, ha. Allah pun 4. Nah, dinta. Jadi bilangan 4 itu Masya Allah. Buncuk Baitullah 4, rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani 4. Nah, dinta. Jadi banyak bilangan arba'atun tuh, bilangan 4 tuh banyak. Jadi sama itu. Jadi sekali lagi sahabat yang diabdalakan nomor 1 khulafaur rasyidin arba'atun yang 4. Pintar. Punya ada yang memadahkan 5, betul. Cuma si 5 ini ada khilaf. Nggih, ada yang memadahkan Umar bin Abdul Aziz, ada yang memadahkan Sayyidina Hasan. Cuma kalau yang 4 ittifaq, kadada khilaf. Sama itu. Sahabat tuh bagus berataan. Khalifah Nabi Muhammad tuh bagus-bagus berataan. Nah, kemudian yang kedua, ada kalau nomor 2, al-mubasysyiruna bil jannah. Orang-orang yang diberi kabar gembira bil jannah, ay bidukhulil jannah, dengan masuk surga. Yang berhabar siapa? Nabi Muhammad. Itu tak. Ini mubasysyiruna bil jannah, orang yang dihabarkan dengan surga. Siapa tuh? Nggih. Di antaranya mubasysyiruna bil jannah itu nang beempat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, Talha bin Abdullah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf sakutullah anu kada Khauf, Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Berapa tak? Di Abu Ubaidah 1 beundur, Sa'id 2, Sa'ad 3, Abdurrahman 4, Zubair 5, Talhah 6.
6 tambah 4 khulafaur rasyidin, 4 tambah 6 10 kah? Nah 10 jadi 6 ditambah 4. Nah ditata ini sahabat nih ibaratnya sahabat akabir, sahabat nang bedahi-dahi, sahabat nang lawas lawan Nabi Muhammad. Nah ditata berapa sudah? 2. Nomor 3 Ahlul Badar. Nah Ahlul Badar, kemudian Ahlul Uhud. Mudahan sampai kita ke ziarah ke Badar, amin. Mudahan sampai ziarah ke Uhud, amin. Kemudian Ahlu Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu di Hudaybiyah. Mereka berbaiat, bersumpah lawan Nabi, artinya menyerahkan jiwa raga untuk Allah, untuk Nabi Muhammad. Nadinta parak de perang. Lalu ada perjanjian Hudaybiyah namanya. Sebelum perjanjian Hudaybiyah ada namanya Bai'atur Ridwan di bawah pohon. Nah pohon itu disebut pohon Ridwan. Nah, perjanjiannya Bai'atur Ridwan. Nah dinta kalau mau ambil mikat di Hudaybiyah ada tak Bai'atur Ridwan tuh ada, sajarahnya tuh ada dinta. Nah ini susunan kekhalifahan lah dinta. Perhatian, barang siapa mengingkari kesahabatannya Abu Bakar, itu kita ahli sunnah nih, maka kafirlah ia. Karena ada nas Allah, nas itu dalil Quran yang menunjukkan Abu Bakar sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam firman-Nya. Napa firman-Nya? Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berkata Nabi Muhammad li sahibihi kepada sahabatnya Nabi Muhammad, siapa? Abu Bakar, ketika di gua Tsur, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar tanang ya tanang innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Ini punya ada apa-apa nang rasa takutan, mudahan kita ingat nang innallaha ma'ana gak di pesawat dintu juga. Napa pesawat beguyang? Nggih, bebuhan nang pramugarinya dudukan itu beguyang itu kada selira lagi makan kalau ku gugur. Nah jadi ingat mati itu kada mau ulah selira makan. Nggih, kada nyaman lagi, apalagi makannya di pesawat desa kada bisa juga begini ya. Nah dinta innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, Allah beserta kita, artinya pertolongan Allah. Artinya innallaha ma'ana, inna nasratallah ma'ana, artinya pertolongan Allah beserta kita. Karena af'al itu kada jauh dengan fi'il, lawan fa'il. Fi'il itu pasti kada jauh lawan fa'il, karena setiap fi'il ada fa'il, ada perbuatan. Menolong itu kan perbuatan, mungkinlah kada ada yang menolong. Nah yang oleh karena itu innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Cuma yang pian sahid pian garisi li sahibihi tanah, li sahibihi sret, bersalahan selain Abu Bakar. Inta ada yang menafiakan selain Abu Bakar, itu je lain sahabat, itu kada kafir, cuma fasik. Jadi ada kafir turun ke bawah fasik. Nah dinta munafik guru, ada nifak amal, ada nifak iman dinta. Jadi nifak iman
biasanya kita menyambat munafik. Ya kalau nifak iman. Kalau biasanya kalau nifak amal biasanya kita menyambat fasik. Sama itu. Berarti kalimat fasik dengan kalimat munafik itu umum dengan khas. Setiap fasik itu munafik. Cuma setiap munafik belum tentu fasik. Nah, ulun ulang sama ini. Munafik itu pecahkan dua. Ada nifak iman, ada nifak amal. Munya bepandir berdusta, munya diberi amanah khianat, ya kah? Nah data munya bersumpah inya menyalahi, jadi atau sembahyang Jumat kada turun berapa minggu, gitu tuh nifak amal artinya. Minuman maubat kada sembahyang itu nifak amal. Kalau nifak iman itu terkadang sembahyang umpat Nabi, cuma di dalam hati kada beriman. Itu namanya nifak iman. Nah biasanya nifak iman itu disebut namanya munafik. Adapun nifak amal itu disebut namanya fasik. Nah berarti setiap fasik pasti munafik. Cuma setiap munafik belum tentu fasik. Sama ini nah. Setiap untuk pasti wadai. Cuma setiap wadai belum tentu untuk. Nah, berarti setiap munafik setiap fasik pasti munafik, kan nifak amal tadi. Cuma setiap munafik belum tentu fasik. Kalau konya nifak iman. Nah sama itu. Mudahan paham gitu. Cuma ingatakan kalau nifak iman itu hukum kafir. Itu hukum kafir. Anu muntung besahadat hati kada besahadat. Nang kaya buan Abdullah bin Ubay bin Salul, mukmin indanas cuma kafirun indallah. Gitu ta. Jadi hukum gulungan kafir. Gitu. Ampun maaf, adapun orang fasik nang kada sembahyang tah. Nang kada puasa tah, nang minuman maubat tah. Cuma di hatinya ada iman, insyaallah dakhalal jannah. Masuk surga dengan catatan transit. Mudahan dosa diampuni Allah. Cuma punya Tuhan maampuni insyaallah punya bertaubat. Punya bertaubat, inya menyesal, gawian bahari ya bahari sudah, wayah ini inya bebaik, mudahan dosa diampuni Allah. Nggih. Kita ada nang makhluk kayak itu. Nang langkar tuh dari awal kekanakan sampai ke tuha bagus itu nah. Cuma ulun yakin kada seberataan manusia kayak itu. Lagi anom cari duit dia. Ya kah? Lagi anom sembahyang kada. Ibaratnya bebinian menutup aurat kada. Sudah Tuhan ini mulai. Kira-kira banyaklah sama itu. Jangan disahut ya. Nah, mudahan dosa diampuni Tuhan. Ini berkat duduk-duduk semacam ini nah, nang behari-behari. Mudahan diampuni Tuhan. Kita kada hendak transit. Kada hendak transit. Jadi kita berdoa, mudahan dosa kita dihapus Tuhan. Mudahan masuk surga bigairi hisab. Mudahan masuk surga jangan transit. Guru, kami banyak dosa, mudahan diampuni Tuhan. Amin ya Allah. Kita yakin Tuhan tuh Maha Pengampun. Kita Maha Pengampun yakin. Mengapa gerang? Nabi Muhammad disuruh Tuhan di dalam Quran wastaghfir lidzanbika walil mu'minin.
Wastagfir itu fil amar, anta di dalam. Siapa di kitab Nabi Muhammad? Ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, wastagfir lidzanbik, minta ampunlah engkau, lidzanbika, bagi dosa engkau. Maksudnya dosa umat engkau. Walil mukminin, dan bagi orang-orang yang beriman. Nah, dinta sama ini. Nabi Musa berdoa lawan Allah karena permintaan kaumnya. Napa kaumnya? Anu kehausan. Ya Nabi Musa berdoa, ya Allah, nggih kaum ulun kehausan, inya minta banyu. Ujar Tuhan, anu pukul batu ganal. Ya nang dipukul Nabi Musa, tuk catok keluar mata sember 12 buting. Nya keturunan Bani Israel itu kan ber-12. Kat alima kullu unasin masyrabahum. Nah, masing-masing meminum. Yang kita syahid, Nabi Musa berdoa memintakan untuk kaumnya. Itu gen permintaan kaum, minta air, kabul kada? Kabul. Nabi Isa tadi Musa, Isa. Nabi Isa pian punya bujur-bujur nabi, kami ini lapar nah. Nanti minta turunkan makanan dari langit. Turunkan makanan dari langit. Berdoa Nabi Isa, ya Allah, turunkan makanan dari langit ya Allah. Turun, kabul doa Nabi Isa, permintaan kaumnya. Nabi Musa tadi minta apa? Minum. Nabi Isa minta apa? Makanan. Nabi Muhammad minta apa? Di dalam Al-Quran, wastaghfir lidzambika walil mukminin. Ya Allah, ampuni umatku, ampuni dosa-dosa umatku, ampuni. Mudahan kita cinta lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak minta makan, Nabi Muhammad tidak minta minum. Itu tak. Ini kada membanding, kada membanding, kada. Cuma mudahan kita lebih cinta lawan Nabi Muhammad. Cinta. Kalau minta minum, imbah minum selesai. Kalau minta makanan turun dari langit, ada kalau surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah itu kan, Maidah itu makanan tuh. Imbah makan selesai. Kalau Nabi Muhammad meminta apa? Meminta umatnya mudahan dosa diampuni. Ini mudahan surga beratan. Itu tak. Bahari-bahari sudah nang kada penyembahyang, nang kalakuan macam-macam memberi supan dikisahkan. Kadusa gini kisahkan. Itu tak. Cukup antara kita lawan Allah aja kelakuan nang kada baik itu nah. Itu tak. Nah, yang menyuruh meminta ampun siapa? Allah. Wastaghfir itu kan Quran. Quran itu Allah, bukan kita umat. Tuhan menyuruh, yang meminta ampun Nabi Muhammad, yang dipintakan ampun kita. Magfirah itu keampunan itu lebih abdal, lebih mulia pada banyu, lebih abdal, lebih mulia daripada makanan. Kalau makanan minuman itu nikmat zahir, adapun keampunan dosa itu kenikmatan zahir batin insyaallah. Tidak ada kegembiraan hati kecuali dosa diampuni Tuhan. Orang tuh diponis masuk penjara, lalu berjalan sidang, lalu kada jadi masuk penjara. Kira-kira sujud apa nah? Sujud syukur. Kita ini banyak dosa. Seandainya ke neraka patut kada? Ini kisah bepatutan dahulu. Kada hendak bang. Kita ini kan banyak dosa nih. Seandainya dicaburakan ke neraka patut kada? Kedua nih yang berpatut. Padahal banyak dosa. Patut.
Cuma kita kada tahan. Nah, dinto ternyata Nabi kita Muhammad memintakan ampun. Bukan kira-kira lagi punya Nabi Muhammad memintakan ampun dosa kita, kira-kira kabul kada? Kabul. Satu yang berdoa Nabi Muhammad, Nabi Musa haja kabul minta benyo, Nabi Isa haja kabul minta maidah makanan dari langit. Nabi Muhammad pun insya Allah kabul, mudahan dosa diampuni Allah. Yang Musa lawan Isa itu yang menyuruh minta benyo kaumnya, yang menyuruh minta makanan kaumnya. Adapun Nabi Muhammad meminta akan ampun ke kita, bukan kaumnya. Tuhan, ini Tuhan nyuruh Nabi Muhammad minta ampun akan umat ikam. Itu babul aula, doa itu dikabulkan. Nah itu pang untungnya. Jadi alhasil kita seberataan di sini, kesimpulan ulun insya Allah surga aja berataan. Surga aja berataan. Munya surga berataan sama ini pulang. Ulun menurunkan sama dengannya. Nah pas sama dengannya, jangan ada di hati kita kada sanang lawan orang. Kan seberataan dosa diampuni, kan seberataan masuk surga. Kok masa kada senang lawan orang macangan masuk surga? Inya kasar guru ihai itu artinya ya itu paham ya lah. Nah mudahan kita nih lawan Tuhan, lawan Tuhan ya. Makhluk jangan masuk di dalam. Nya punya makhluk masuk di dalam ibadah kita. Ibaratnya durian tuh beulat, ampih durian biih itu ampih durian beulat. Gitu ampih ibaratnya asam tuh apa ngarannya? Bepira. Ibaratnya paya tuh apa ngarannya? Ada ulat paya tuh putih-putih. Kalau orang irian ulun lihat di TV dimakannya kita. Ulat di sagu kita. Melatup dimakannya hidup-hidup. Itu tetap kada maunya itu pang. Jadi sama ini aja kesimpulan. Nah kayak ulun nih bebacaan di sini mudahan diikhlasakan. Jadi sebenarnya ulun bebacaan di sini ibadah ulun lawan Tuhan. Kan Tuhan belum menyuruh menyampaikan agama, pian dintu jajua datang ke sini yang nyuruh belajar kan Allah. Jadi jangan ada kemasukan makhluk di tengah-tengah. Dalam artian sama ini, murid tuh banyak kah, sedikit kah, datang kah, kada datang kah, tatap belajar. Jangan saikong, sapanggal gini belajari. Asal jangan kuyang aja datang. Dinta dilajari, dinta hormat kakada, kabesalaman kakada kah. Dinta tatap belajaran. Kita yang penting kita nih lawan Tuhan. Mudahan sama itu. Jangan tercabur makhluk di antaranya. Kena bepira. Kena beulat. Ibadah kita tuh beulat bepira. Dipuji orang gak ada kah? Gitu tak. Jadi mudah-mudahan hati kita lawan Allah. Ya Allah. Nah, dasar lawan Allah juga. Kita beramal kan lawan Tuhan, bukan beramal untuk makhluk lain. Makhluk ini sekadar apa yang ngaran di film tuh apa nang bepayung-payung tunggal tuh apa? Umpat lalu aja nya. Lain artis lain. Figuran. Nah ya bujur apa ngaranya? Figuran. Ampun maaf lah, makhluk nih figuran ya. Nang ianya antara kita lawan
Allah. Nah dinta wasail aja, perantara aja dinta. Tuhan mau ulahkan ladang pahala ya Allah, mau ulah ladang pahala murid, ladang pahala ulun, guru ladang pahala pian ya Allah. Nang iyanya kita masing-masing lawan Tuhan, ikhlas kakadaha. Nah dinta nyamannya hidup sama kita, udahan istiqomah. Nah dinta, nah buka di dalam kitab jar Khasyiyah, kitab Kifayatul Awam. Jadi sekali lagi kita jangan menafikan sahabat Nabi saikung pun, apalagi Sayyidina Abu Bakar, karena Abu Bakar itu disebut di dalam Al-Qur'an dengan bentuk kalimat li sahibihi. Nah dinta sambungannya, mazhab kita ahlu sunnah wal jamaah, mudahan kita mati ahli sunnah dinta. Ulun memaham ada 4 nikmat, ada 4 nikmat bener kita kada pernah meminta, nang 4 itu diberi Tuhan ke kita. Udahan hidup ini banyak bersyukur. Nggih, kita ini sebenarnya bukan kurang nikmat, kurang syukur. Mengapa hidup ini kada bahagia? Ulun ulang, mengapa hidup ini kada bahagia, tanggalau pusang? Jawabannya bukan kekurangan nikmat, kada. Betuyuk nikmat Tuhan, ujung rambut ke ujung betis, zahiran wa batinan, betuyuk. Kita nih kayak iwak di laut, kemana memandang pasti banyu ya Allah. Nah pak intawallau pasama wajhullah, anak kasamaki pibahrin ni'ami, aku seperti ikan di dalam lautan nikmat. Mengapa kita nih aturannya di padang nikmat tuh gembira kada? Mengapa galau? Jawabannya satu, bukan kurang nikmat, kita kurang bersyukur, kurang bersyukur aja, kurang bersyukur gitu, kurang bersyukur gitu. Udahan kat hidup ini banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Beri ada di warung makan di daerah di Sekumpul, cuma wah ini kayaknya kadida lagi, sudah berganti tokonya. Ada warung makan genal tulisannya di muka warung makan, tulisannya la in syakartum la azidan nakum. Ada warung makannya tak. Jadi ulun paham inta, artinya punya berduit syukuri, bawa ke situ. Bawa anak bini makanan ke warung. Nah dinta hidupnya mudahan banyak bersyukur, amin. Nikmat tuh banyak, mengapa tanggalau ha? Nah kita ahli sunnah. Nah satu nikmat, nikmatul wujud, nikmat hidup. Kita kada pernah minta ya Allah hidupakan ulun ya Allah, sudah hidup. Apa meminta yang sudah ada? Satu. Dua, nikmat iman, hidup iman. Yang ketiga, jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa anduh anak jadi umat Nabi Muhammad. La tabdila kalimatillah. Kada kawa Musa gitu. Kada kawa. Ikam sudah kehendakku, ikam Nabi Bani Israel, bukan umat Nabi Muhammad. Kan Nabi Musa siap meruntuh kenabian, meruntuh kerasulan asal jadi umat. Nah, jadi kita nih untung bener, kada pernah meminta-minta, terlahir hal keadaan beriman, umat Nabi Muhammad lah pulang. Pinta jakanya nang zaman Nabi Nuh lahir selesai bisa jadi Kanaan sakwa. Nah, dinta. Yang terakhir, yang keempat, kita kada meminta, kita bersyukur hari ini kita ahli sunnah wal mudahan surga insyaallah. Dinta. Maulah kada untung hidup beriman umat Nabi Muhammad ahli sunnah belang.
untung kada lahir kafir, untung lahir kada orang bid'ah, orang sasat. Nah dinta. Jadi banyak bersyukur. Kita ahli sunnah jamaah melebihkan Sayyidina Abu Bakar. Nggih, Abu Bakar kita tabdilakan ahli sunnah wal. Kalau mazhab Khattabiyah, namanya ada mazhab Khattabiyah, itu melebihkan Umar bin Khattab. Kalau mazhab Rawandiyah adalah Rawandiyah, itu melebihkan Sayyidina Abbas, sahabat yang paling abdal Abbas. Ujar Saikong, sahabat yang paling abdal Umar. Ujar Saikong, sahabat yang paling abdal Abu Bakar. Kalau mazhab Syiah itu melebihkan Ali karamallahu wajhah. Jadi ujar Syiah, sahabat yang paling abdal adalah Ali. Dinta. Dengarkan ulun, selama masih mengabdalkan, selama itu masih kada jadi masalah. Paham? Yang jadi masalah itu menghinakan sahabat. Kalau mentabdilkan kada jadi masalah. Gitu tak? Kada jadi masalah. Oleh karena itu ulun lihat di dalam kitab kaum muslimin, ulama-ulama, masalah keabdalan sahabat ini pecah dua. Satu, mereka amsaku anit tafdil, mereka berdiam, mereka kada hendak yang ini lebih abdal, ini kada amsaku, karena mereka beranggapan seluruh sahabat Nabi Muhammad itu kal asabi fil kaffiyah, seperti jari-jari di telapak tangan. Nih, nah. Itu tak. Ini Nabi Muhammad nah. Nabi Muhammad ini sahabat nah sahabat. 4 betakon ulun jari jinang 5 nih nang mana nang paling abdal. Ayo, ibu jari. Telunjuk. Jari ji tengah. Jari ji manis atau kelingking. Sabarataan abdal. Cobaan tatak sebuting. Cobaan. Jadi ulun senang yang ini nih. Ulun senang karena kalau kita kadang melebihkan A dengan B, responnya tuh netral bang. Netral tuh kada bermasalah. Ya kalau Syiah kan mengabdalkan Ali, Rawandiyah mengabdalkan Sayyidina Abbas. Ya Allah, Khattabiyah mengabdalkan Umar. Kita ahli sunnah jumhur mengabdalkan Abu Bakar. Sama ini aja, masalah keabdalan sabarataan bujur. Guru, mana abdalnya Aisyah lawan Siti Khadijah? Di anunya di latu-latu jar. Di paham mandirun. Nggih. Orang pintar jawabannya sama ini. Keduanya mana abdalnya Aisyah dengan Khadijah? Jawaban orang pintar keduanya abdal. Nang kaya jeriji abdal. Kalau ditimbang-timbang guru, naham. Tatap diiritnya supaya pinta. Jawabannya sama ini. Khadijah lebih abdal daripada Aisyah menjihad khidmatan. Al Khadijah abdalu min Aisyah khidmatan. Khadijah lebih abdal daripada Aisyah menjihad bahadam melawan Nabi Muhammad. Ya Allah, Siti Aisyah 10 tahun ya Allah. Bisa kurang pada 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Kalau Khadijah bukan 10 tahun, salawi tahun. Sebelum jadi Nabi 15, sesudah jadi Nabi 10 tambah 15. Siapa orang yang paling banyak mengucak baju laki? Siti Khadijah.
Siapa yang paling banyak terkumpul Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Nang lain mana 10 tahun di Madinah, di madu lah pulang. Kan berebut tuh bertapas. Paham pan dirolan? Siti Khadijah kan dinang marabuti, sidin saurangan mengucapkan baju laki. Berarti Khadijah lawan Aisyah harat Khadijah masalah bahadam. Kita paling Aisyah lebih abdal dari Khadijah ilman wa fikhan wa hadisan. Masalah keilmuan hadisnya jelas Aisyah itu paling abdal. Bahkan bebinian yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Siti ya kalau an Aisyah radhiyallahu qalat qala Rasulullah sallallahu. Hadis-hadisnya tuh banyak hadisnya riwayat. Nah, jadi masing-masing abdal ada. Abdal. Mudahan paham. Nah, Nah, cuma tetap kita mudahan jangan keluar pada ahli sunnah wal jamaah. Mudahan mati ahli sunnah. Amin ya Allah. Jangan keluar pada ahli sunnah. Jangan bermudil-mudil. Ahli sunnah ini sawadul a'zam. Ciri-ciri ahli sunnah dangarakan ulun. Ciri-ciri ahli sunnah inggih. Satu, di dalamnya ada ahlul bait. Di dalamnya ada ahlul bait. Karena ada riwayat di dalam Sunan At-Tirmizi. Di dalam Sunan At-Tirmizi, aku tinggalkan ya Nabi Muhammad 2 macam. Munya bakacak nang 2 tuh insya Allah kada sasat. Nang apa tuh? 1 Al-Quran, yang kedua itrati. Itrati itu artinya ahlul baiti, ahlul baitku. Berarti ada kalau ahlul bait. Yang kedua, ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah itu bersandarkan kepada Quran dengan hadis. Quran dengan hadis. Karena ada hadis Nabi yang lain pulang. Aku tinggalkan 2 perkara. Siapa yang berpegang kepada 2, maka inya kada sesat selamanya. Apa? Quran dengan sunnahku. Gabung hadis tuh. Hadis tuh dikawinakan. Karena kedua-duanya sahih. Paham? Dikawinakan. Sekalipun ada yang memedahkan Hasan nang itrati itu deh. Cuma ada ulama lain mensahihkan. Yang kalau Quran hadis itu sahih. Dinta. Kawinakan. Dinta. 4 batakon ulun. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Adalah habaibnya di kita. Adalah. Nah, ceramah malam tadi Habib kayaknya. Ya Allah. Nah. Ya tuh tarim hadrul maut toh. Bebuhan habaib tuh situ. Jangan takutan, jangan takutan. Ini ahli sunnah wal jamaahnya. Jadi munya ada, ampun maaf lah, mun ada satu jamaah di situ kadada ahlul bait, bahkan menghinakan ahlul bait, itu ciri-ciri bukan ahli sunnah. Kira-kira cucu Nabi Muhammad ke neraka lah. Darah daging Muhammad ke neraka lah. Munya ada memadahkan ke neraka ketulahan. Mudahan paham mandirolan. Ya Allah, mereka beriman, mereka sembahyang. Lain kafir, kalau Kan'an kafir. Kan'an kada bersahadat. Mudahan paham. Nah dinta. 1. Yang kedua, atau di situ ada ahlul bait. Cuma Quran lawan hadis kada dipakainya. Paham mandirolan? Quran hadis kada dipakainya. Itu pun bukan ahli sunnah wal jamaah. Kita pakai Quran kada? Kita pakai hadis kada? Nah, kita pakai Quran, kita pakai hadis, di dalamnya ada ahlul bait. Itu jelas ciri-ciri ahli sunnah wal
Ujar Imam Syafi'i, aku mencintai keluarganya Nabi Muhammad. Imam Syafi'i pakai Quran hadis. Gitu tak. Kita ini sawadul a'zam. Gitu tak. Itu aja. Jangan kada umpat orang banyak alaikum bil jamaah. Gitu tak. Anu yadullah alal jamaah. Pertolongan Tuhan tuh di orang banyak. Insya Allah secara logika umat Nabi Muhammad berapa persen sama lah? 2/3 lah. Buka kitab Sunan At-Tirmidzi, di dalam surga kayaknya kita besar memandang Tuhan ada 120 sab. Ternyata 2/3 dari 120 berapa? 120 dikali 2/3 pon bagi 3 kali 2 120 bagi 3 40 kali 2 kan 2/3 80 umat Nabi Muhammad 80 sisa berapa? 120 putung 80 40 1/3 sisa kan 2/3 kan 1/3 sisa. Mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Isa itu nang ma isi surga 40 sabja. Logika yang paling banyak di surga siapa? Umat Nabi Muhammad. Logika pulang. Umat Nabi Muhammad yang paling banyak mazhabnya apa? Buka YouTube, buka Google kan artinya. Terserah ulun ae, muntung ulun. Cari isi tuh. Ternyata lebih daripada 60% kita ini mayoritas Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah. Kita nih ahli sunnah wal logika munya nang ahli sunnah nih nak neraka kada masuk surga. Siapa nang maisi 2/3 tuh siapa? Lawan munya kebanyakan umat Nabi Muhammad masuk neraka, yang sakit hati siapa? Nabi Muhammad tuh pian jangan kebanyakan umat masuk neraka, aku saikung. Dengarkan ulun. Ujar Nabi Muhammad, aku saikung pun umatku masuk neraka ulun kaderida ya Allah. Mudahan kita surga berataan. Amin ya Allah. Nabi Muhammad kaderida. Saikung ya umat Nabi Muhammad masuk neraka kaderida. Sidin maambili, sidin mencari saikung nang di neraka tuh dicari Nabi Muhammad. Kalau kita jadi pemimpin yang penting seorang dulu kanyang. Paham? Itu tak. Mudahan dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Kadada Nabi yang paling luar biasa kecuali Nabi kita Muhammad. Nah, mudahan mati ahli sunnah. Nah, kita habaib banyak di kita. Kita Quran hadis kita memakai. Iya kah? Punya ada bunyi Quran, bunyi hadis, bunyi Quran. Ahlul baitnya kadada itu bukan ahli sunnah. Atau ada ahlul bait cuma Quran hadis kada dipakai. Itu bukan ahli sunnah. Hadis itu sahih kedua-duanya. Sahih. Ku tinggalkan 2 perkara. Punya 2 perkara ini kada sesat selamanya. 1 hadis Quran dengan sunnahku. 1 hadis lain Quran dengan ahlul baitku. Mudahan paham. Kawinakan. Hadis itu jangan sabuting. Maunya sabuting aja jadi kaum ini, maunya sabuting aja jadi kaum itu. Jadilah ahli sunnah mengawinkan 2 hadis. Inta mudahan paham, insyaallah paham. Gitu ta. Sedikit lagi. Nah kemudian mazhab ahli sunnah wal jamaah ada mempunyai hadis yang menunjukkan Abu Bakar lebih afdal sahabat. Tetapi tiada hamba datangkan karena kitab ini bukan untuk berjadal atau berhujah, debat, main latu-latu, tetapi untuk beramal dan keselamatan dunia dan
akhirat. Nah dinta mudahan surga aja berataan, amin ya Allah. Mudahan surga. Tadi ingatakan punya sabarataan surga nang dijaga dua, jaga hati jangan ada kada sanang lawan orang. Yang kedua jaga muntung jangan mahina akan orang, jangan merendahkan orang. Napa gerang sabarataan surga berkat doanya Nabi Muhammad, berkat syafaatnya Nabi Muhammad, berkat minta ampunnya Nabi Muhammad. Jaga dua inilah ulun pasanlah, jaga muntung, jaga hati. Di hati jangan ada sanang lawan orang. Surga aja berataan. Yang kedua jangan nyambeti orang, jangan di depan idahnya pinta kada sanang guru araha pulang pinta. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumrah berhaji. Mudahan anak cucu kita salih salihah. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa ya wasi'al karami ya Rabbi bil sidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana mama ya wasi'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beuntung dunia akhirat, amin.